Alhamdulillah sekarang kan kemarin ya udah beres drama-drama yang kemarin, terus udah operasi, terus nanti sekarang harus kayak cek setiap 3 bulan gitu sih, gitu. Sakit apa sih Kak sebenarnya? Kemarin kan kita belum sempat konfirmasi langsung. Iya, jadi sebenarnya tuh sempat divonisnya kan kanker gitu kan, terus sampai aku ngecek, kebetulan dokter yang emang vonis tuh dokter yang emang nyelamatin waktu aku ngelahirin anak kedua kan, gitu. Terus akhirnya harus langsung operasi, cuman aku mikir-mikir dulu kan gitu, karena kan kok cepet banget, nggak ada dikasih waktu kayak seminggu, nggak, cuman kayak 3-4 hari untuk kayak langsung yuk gitu. Terus akhirnya nyari second opinionnya ke Singapura, terus ya udah di sana tuh memang ketahuannya tuh emang harus operasi gitu sih gitu. Jadi kemarin operasi tapi lancar, jadi nggak harus sampai diangkat rahim atau apa, jadi memang si masanya aja diangkat gitu, karena banyak banget sel darah putihnya, jadi kayak memang harus terus di maintain aja sih, kayak dicek, jangan sampai kayak oh ini udah aman nih ternyata ya kan gitu. Aku sih mikirnya kayak apapun kayak yang penting lebih baik lebih dini gitu sih, dibanding kayak udah parah atau gimana, kan lebih susah sih sebenarnya gitu. Difonisnya langkah yang diambil itu menjadi hal yang paling cepat gitu ya untuk tindakan yang paling. Iya, tapi aku kan maksudnya kan belum, kan kaget kan, langsung cepet banget jeder gitu kan, langsung jadi langsung ke Singapura. Itu langsung kayak ini kayaknya kalau ngelihat masih aman, kita schedule after, karena itu udah mau tahun baru tuh, agak susah kan, itu kan sebenarnya Desember udah mau tahun baru. Jadi dia bilang ya udah kamu tahun baruan aja liburan dulu, nanti kita schedule Februari untuk operasi gitu. Difonisnya kanker apa Kak? Sarkoma namanya. Jadi dia ada biasanya bisa di mana aja sih, kayak di rahim atau di otot atau di darah dan sebagainya gitu. Kalau aku di rahim kebetulan, karena ngerasanya tuh kayak suka sakit-sakit gitu kan gitu, apalagi kalau lama berdiri. Aku suka live yang kayak berjam-jam gitu ya, jadi kayak suka kayak mungkin kalau orang kayak turun bro gitu kan, tapi kan kok kayaknya agak beda nih gitu. Jadi begitu cek ya gitu. Sekarang proses penyembuhannya gimana? Alhamdulillah udah oke banget sih, maksudnya udah aman. Terus kayak aku Juni nih nanti kesana lagi. Ke Singapura? Iya. Itu jauh juga ya beroperasi? Iya, karena memang harus dia yang megang gitu, dokter yang sama yang operasi gitu. Tapi masih tetap ada rangkaian yang harus dijalankan nggak sih kayak sekarang? Sementara sih enggak sih gitu, jadi ya moga-moga nggak ada. Jadi emang aneh, jadi biasanya miom itu kan biasa aja ya, tapi ini miomnya kayak nggak biasa gitu, kayak banyak banget sel darah putihnya. Itu kan sebenarnya yang bikin kayak was-was dan kayak jangan sampai dia kayak berubah ganas atau kayak gitu loh tuh, karena biasanya tuh miom itu tidak ganas, yang ganas tuh biasanya kayak tumor yang bisa jadi ganas kan gitu ya gitu. Nah ini kok agak beda nih gitu, dan memang aku juga punya beberapa case kayak anak kedua kan emang juga masalah tuh waktu hamil gitu-gitu. Pemicunya apa Kak? Gak ada sih, Banyak kebanyakan darah putih. genetik sih. Bawaan gen. Iya genetics gitu. Yang diangkat waktu itu apa Kak? Masanya aja, jadi bentuknya aja gede banget. Bentuknya segede. Iya gede, tapi kan karena memang aku tuh operasi bukan yang operasi besar, jadi untungnya masih bisa yang less invasive, yang apa yang dimasukin kameranya itu gitu. Jadi emang dipotong di dalam baru dikeluarin kayak gitu. Tapi ada efek samping nggak sih kan habis dari operasi itu? Enggak sih, aku malah jarang sakit gitu. Cuman kemarin efek sampingnya kayak pendarahannya banyak. Oke. Jadi kayak pas haid tuh pasti bakal heavy banget dan agak sakit ya. Cuman itu memang seperti itu sih setelah operasi gitu. Jadi sekarang tuh maintenance aja nih, ngecek. Jadi ya doain aja aman, nggak ada apa-apalah gitu. Kalau rahim kondisinya gimana Kak? Alhamdulillah aman. Tapi Tuh. tidak sampai harus sampai Enggak. Kalau tadinya kondisinya harus sampai, ternyata dokter yang di Singapura tuh bisa tanpa harus mengangkat begitu. Sebenarnya sama sih, yang dulu tuh aku juga pas anak kedua itu namanya tuh plasenta akreta. Harus aku angkat sebenarnya rahimnya. Itu udah 90% dokter semua di sini lagi pandemi lagi. Disuruh ke Singapura, cuma Singapura yang bisa katanya. Dan itu kan kita nggak bisa main terbang-terbang aja. Lagi pandemi kan gimana? Ternyata alhamdulillah nemu ada satu dokter di sini, dia sih bisa nyelamatin. Jadi nggak harus sampai diangkat rahimnya gitu. Artinya ada perubahan pola hidup nih Kak? Udah pasti. Apa ya? Jauh lebih sehat, harus, maksudnya nggak sempurna ya, tapi maksudnya kan dari makan, minum itu kan berpengaruh. Sama almarhum mamaku kan emang cancer juga kan, gitu. Dari dia padahal sehat apa segala macam, tapi kayak pikiran, stres, itu tuh pemicu paling besar sebenarnya penyakit di tubuh gitu. Plus genetics, jadi kayak udah jadi satu, udah aja.
Ada gitu sih. kebiasaan baru nggak sih Kak, kayak untuk mengubah pola hidup yang sebelumnya dan yang Rutin olahraga, minum airnya banyak, terus konsumsinya whole food. Jadi kayak masih belum bisa ya, kayak gula juga jangan. Gula sometimes, tapi kalau aku dulu kayak ice coffee, apa bener-bener kayak apa-apa, ya tahu sendiri kan, kita kayak tinggal mesen ice coffee, udahlah semua orang kayaknya begitu ya. Gitu, tapi bisa agak ekstrim karena kan kadang kerjanya sampai tengah malam atau apa, kayak butuh booster ice coffee apa kan apa gula gitu. Jadi gula tuh satu yang jadi benar-benar yang penting kayak makan jangan olahan sih. Misalnya makan ayam ya jangan yang ayam olahan, makan yang emang ya udah ayam gitu kan gitu. Nugget-nuggetan gitu. Jangan sosis, Sosis-sosisan. jangan bakso gitu-gitu jangan. Junk food Ya. berarti pola hidup sehatnya makanannya seperti apa nih Kak? Makanannya aku whole food aja sih. Yang penting kayak let's say tetap kayak misalnya digoreng atau ditumis tapi jarang-jarang, terus paling tetap kayak ayam utuh digoreng gitu loh. Ya kan? Bukan kayak diolah gitu. Jadi yang penting aku sekarang kayak biar nggak cut sugarnya itu langsung drastis, terus apa namanya whole food. Jadi bener-bener junk foodnya enggak ya kayak gitu. Dari kejadian itu apa sih mungkin yang dijalankan? Aduh, aku tuh ngerasa kayak masih diselamatin gitu sih Mbak, gitu kayak gila ya kayaknya masih di ini karena kan dari yang aku tuh permasalahan di sini tuh lumayan banyak, cuman ada track recordnya tapi selalu aja diselamatin gitu. Jadi ya kali berarti ya. iya, udah 2 kali yang gede gitu kan. Jadi kayak mikir kayak bener-bener emang ini Tuhan kasih kayak kesempatan, jadi kayak harus bener-bener banget kan gitu. Jadi menjaga banget kan kita, makanya hidup kan bener-bener ya udah akan hidup di tubuh ini aja kan selama ya kan seumur hidup gitu. Jadi we have to like jaga banget. Terus kayak dari sikap, dari apa, kayak kebiasaan dikit-dikit misalnya suka ngeluh, biasa manusia ya, bener nggak gitu, atau hal-hal kecil yang mungkin cuma selewat sepele tapi kayak itu tuh menjadi kayak mau mandi aja kayak bersyukur, aduh enak banget ya kan, bersyukur hal-hal kecil aja. Berpikir positif. Iya. Terus lebih bersyukur hal kecil karena kan selewat aja, bener nggak sih? Apalagi di Jakarta gitu, semua cepet sut kayaknya nggak menikmati saat ini gitu. Peluang Jadi, untuk punya anak lagi besar. masih aman, tapi serem takutnya bakal akreta lagi. Jadi sebenarnya dokter aku yang pas anak kedua tuh nggak rekomen, dia bilang udah ya rahimnya aman, tapi jangan hamil lagi ya katanya. Tapi Pasti kemungkinannya bakal tapi cukup dua anak ya sekarang. 2 cukup, suami juga udah 2 aja. Kan dua-duanya kebetulan cewek, orang-orang pasti kayak lu nggak mau cowok gitu kan misalnya gitu. Iya. Suami juga bukan yang tipe yang kayak harus ada cowok, kan ada yang begitu ya. Ini enggak, karena dia tahu track record aku, terus ya udah ini 2 gitu. Ya udah. Terus kayak ya udah 2 udah cukup banget gitu, udah alhamdulillah gitu. Jadi mengurangi kegiatan juga nggak sih Kak? Iya, jadi aku memang lebih banyak kayak let's say kerja. Aku kebetulan kan memang sekarang kan kayak dunia hiburan kan juga memang sudah bukan yang syuting sinetron dan sebagainya kayak gitu ya gitu. Karena memang waktunya dan maksudnya lebih biar ada waktu sama anak juga sih. Iya kan, tapi lebih kalau ada acara-acara atau kayak project-project yang memang waktunya lebih bisa diatur lah untuk sementara waktu. Jadi aku emang kan punya usaha sendiri kayak gitu, jadi memang kayak kantor aja aku bikin dekat rumah, itu aja suka diintilin tuh anak. Jam 10 malam siapa nih yang datang? Anak gue datang duk, ayo mami pulang gitu. Kebayang. Yang lebih kakaknya tuh dari anak-anak gitu ya Kak? Deket banget sama maminya soalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.